Bab 1344, Membunuh Malam. Jarak antara Namong Seng dan dua lainnya dan pria berjubah hijau menurun. Mereka bertiga mengarahkan pandangan mereka pada pria berjubah hijau dan memancarkan kekuatan yang kuat, seolah-olah mereka ingin melihatnya. Adapun pria berjubah hijau, ekspresinya tidak banyak berubah meskipun dimelototi oleh tiga Nas Chen Souls. Dia tidak malu sedikit pun dan sangat tenang. Hati-hati, orang itu memang sedikit aneh. Namong Seng mengirim transmisi suara secara diam-diam. Kedua pelayan tua itu telah hidup selama ratusan tahun dan sangat berhati-hati. Saya Namong Seng. Bolehkah saya bertanya bagaimana saya memanggil Anda, rekan Daois? Namong Seng segera melaporkan nama keluarga bangsawan Namong. Di wilayah selatan, gelar dari tiga keluarga bangsawan lebih berguna daripada gelar Dao manapun. Tidak dapat mengetahui latar belakang pria berjubah hijau itu, Namong Seng tidak bertindak gegabah dan hanya menguji air. Tidak peduli siapa aku, pria berjubah hijau itu menggelengkan kepalanya. Apa yang kamu lakukan di sini? Seorang pelayan tua bertanya dengan suara yang dalam. Pria berjubah hijau itu tersenyum lembut. Aku menunggu kalian. Menunggu kami. Pelayan tua itu mengerutkan kening. Pria berjubah hijau itu adalah Suzimo yang baru saja tiba dari kota Beiming. Suzimo mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke langit. Dia menarik kembali senyumnya dan berkata dengan acuh tak acuh, sudah larut. Aku akan mengirim kalian dalam perjalanan. Setelah mengatakan itu, Namong Seng dan dua lainnya merasakan niat dingin menyelimuti mereka. Berdebur, mereka bertiga merasakan penglihatan mereka kabur dan sosok mereka bergoyang saat aura tragis melonjak ke arah mereka. Itu terlalu cepat, tubuh sejati teratai hijau tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Namun, ledakan fisiknya sendiri adalah sesuatu yang tidak bisa ditangani oleh kelompok tiga Namong Seng. Di antara mereka, kedua pelayan itu bereaksi lebih lambat. Namong Seng segera mundur tetapi kedua pelayan tua itu selangkah lebih lambat. Tiba di depan salah satu pelayan tua, Suzimo menamparkan kepala pelayan itu dengan telapak tangan dan menghancurkan tengkorak pelayan itu, menghancurkan roh esensinya. Sebelum pelayan tua itu bisa mengatakan apa-apa, mayatnya jatuh dari udara. Anda, pelayan tua lainnya marah dan menamparkan tas penyimpanannya. Saat dia memanggil pedang terbangnya, Suzimo sudah tiba di hadapannya. Suzimo menoleh ke orang berikutnya tepat setelah membunuh salah satu dari mereka. Seluruh proses itu mengalir seperti air tanpa jeda sama sekali. Tidak ada yang menyangka bahwa cendekiawan lemah yang sepertinya penuh dengan penyakit sebelumnya akan membunuh dengan kekuatan yang menggelegar dalam sekejap mata. Suzimo tidak melakukan apa-apa lagi dan mengulurkan jarinya, mengetuk pelayan tua itu dengan lembut di glabella. Meskipun pelayan tua itu bisa melihat jari Suzimo memanjang, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Kilatan ganas melintas di matanya. Karena dia harus mati dengan cara apapun, dia mungkin juga menjadikan kematiannya sebagai perdagangan. Mengabaikan jari masuk Suzimo, pelayan tua itu menyalurkan kesadaran rohnya dan memanggil pedang terbangnya, menusuk ke arah glabella Suzimo juga. Uff! Jari Suzimo mencapai glabella pelayan tua itu terlebih dahulu. Seketika, sebuah lubang berdarah muncul di dahi pelayan tua itu saat darah menyembur keluar. Roh esensinya dihancurkan di tempat dan dia mati. Pedang terbang pelayan tua itu telah tiba di glabella Suzimo. Namun, Suzimo bahkan tidak berkedip dan membiarkan pedang terbang pelayan tua itu menusuknya. Dentang, suara nyaring terdengar saat pedang terbang itu mengenai wajah Suzimo, seolah-olah logam bertabrakan. Pedang terbang itu jatuh. Kelopak mata Namong Seng berkedut. Pedang terbang itu adalah senjata Dewa Dharma sempurna tingkat menengah dan sangat tajam. Tapi sekarang, tidak ada bekas luka di kulit kultivator berjubah hijau itu, apalagi melukainya. Tubuh macam apa itu? Mustahil. Pikiran Namong Seng dalam kekacauan dan banyak pertanyaan muncul. Ranah kultivasi, stamina, kekuatan tempur, ki darah, dan aspek lainnya jauh lebih kuat daripada dua pelayan tua itu. Meski begitu, dia tidak berani melawan pembudidaya berjubah hijau ini sekarang. Namong Seng berbalik dan melarikan diri tanpa berbalik. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah ledakan keras terdengar di belakangnya. Seluruh tanah bergetar. Dia berbalik secara naluriah dan ekspresinya berubah. Menginjak tanah dengan satu kaki, pembudidaya berjubah hijau menciptakan lubang besar dan melayang ke udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, pembudidaya berjubah hijau tiba tepat di belakangnya. Pergi. Namong Seng tidak punya waktu untuk berpikir. Glabellanya bersinar dan bayangan hitam meledak, menyerbu ke arah Suzimo. Dia menggigit lidahnya dengan lembut dan meludahkan seteguk darah esensi yang memercik ke bayangan hitam.
Saat dia memuntahkan darah esensi, ekspresinya layu. Dia tidak peduli lagi. Setelah mendapatkan darah esensi Namong Seng, bayangan hitam melebar melawan angin dan tumbuh seketika, berubah menjadi tripod raksasa yang tingginya lebih dari setengah manusia. Ada 4 pola Dharma yang terukir pada tripod. Itu adalah senjata Dewa Dharma sempurna tingkat tertinggi. Di antara 3 keluarga bangsawan Namong lebih menekankan pada penyempurnaan senjata dan ramuan. Senjata klan mereka sebagian besar adalah tripod dan tungku. Ketika tripod raksasa itu terbanting, ekspresi Suzimo tidak berubah saat dia mengulurkan telapak tangannya dan mendorongnya. Bang! Tripod bertabrakan dengan telapak tangan Suzimo. Sosok Suzimo tidak bergerak. Meskipun tripod adalah senjata Dewa Dharma sempurna tingkat tertinggi, kekuatan yang dilepaskannya hampir dapat diabaikan untuk Suzimo. Suzimo mengerahkan telapak tangannya yang lain dan dia mengerahkan kekuatan di kedua lengannya, memeluk tripod raksasa di depannya. Tripod raksasa itu terjepit oleh tangan Suzimo dengan kecepatan yang terlihat. Setelah itu, dia menggosok telapak tangannya ke atas dan ke bawah. Dalam sekejap mata, tripod raksasa yang tingginya sekitar setengah manusia dijepit menjadi bola besi oleh Suzimo. Tripod raksasa itu adalah senjata Dewa Dharma sempurna tingkat tertinggi. Namun, tubuh sejati teratai hijau adalah teratai hijau kreasi kelas 6 yang ditambah dengan banyak senjata surgawi. Itu sebanding dengan senjata bawaan Dao Lord Dharmic. Ada perbedaan dari 2 alam kultivasi utama di antara mereka berdua. Wajah Namong Seng memucat dan kulit kepalanya tertusuk. Kakinya lemas dan dia ingin melarikan diri, tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Sambil menyeringai padanya, Suzimo melemparkan bola besi raksasa itu secara terbalik. Suara mendesing, angin menderu, sebuah bayangan hitam turun. Bang! Namong Seng tidak bisa bereaksi tepat waktu dan dadanya dipukul dengan keras oleh bola besi raksasa. Seketika, tendon dan tulangnya hancur dan organnya hancur. Tubuhnya sudah mati. Astaga! Seberkas cahaya keluar dari atas kepala Namong Seng. Roh esensinya meninggalkan tubuhnya. Dalam keadaan normal, Essence Spirits of Naschen Souls sangat rapuh. Begitu mereka meninggalkan tubuh mereka, akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup bahkan tanpa bahaya. Namun, pada saat itu, Namong Seng tidak lagi memiliki jalan keluar. Saat roh esensinya pergi, dia menemukan bayangan yang menyelimuti. Roh esensinya telah jatuh ke telapak tangan Suzimo. Pria berjubah hijau dengan pipi menguning menatapnya dengan tenang dan menyeringai dengan senyum palsu yang penuh dengan ejekan. Siapa sebenarnya kamu? Roh esensi Namong Seng meraung dengan suara gemetar. Namaku Suzimo. Suzimo tersenyum lembut. Namong Seng tercengang. Itu adalah nama yang sangat asing yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Setelah itu, pria berjubah hijau itu melanjutkan, gelar Daoku adalah Desolate Martial. Mata Namong Seng secara bertahap melebar dengan kejutan tak berujung yang memenuhi setiap inci dari roh esensinya. Segera setelah itu, retakan muncul pada roh esensi Namong Seng dan cahayanya meredup. Kekuatan hidupnya terkuras dan hancur seketika. The Essence Spirits of Naschen Souls sangat lemah untuk memulai, Namong Seng meninggal karena kaget mendengar kata-kata, Desolate Martial. Bab 1345, mungkinkah itu dia? Suzimo juga tercengang ketika dia melihat Namong Seng yang ketakutan setengah mati. Judul Daoku saja sudah sangat menakutkan. Suzimo tertawa mencela diri sendiri. Setelah pertempuran di lembah surga dan bumi, kata-kata, Dao Lord Desolate Martial, hampir menjadi tabu. Para pembudidaya dari daratan Tianhuang semua akan terkejut saat menyebutkannya. Pertempuran itu terlalu tragis. Meskipun Dao Lord Desolate Martial akhirnya diasingkan oleh leluhur setengah bela diri, terlalu banyak sosok perkasa tubuh bersama yang meninggal di lembah surga dan bumi. Selama bertahun-tahun, selain bencana wilayah utara 10.000 tahun yang lalu, tidak ada pertempuran lain yang dapat menandingi pertempuran itu. Jika bukan karena para ahli dari ras primordial yang hadir dan keturunan leluhur setengah bela diri, semua ahli sekte super akan ditekan oleh Desolate Martial. Meskipun 3 keluarga bangsawan tidak terlibat di dalamnya, dunia kultivasi wilayah selatan masih terkejut ketika berita menyebar. Namong Seng cukup berkarakter di sekitar kota Beiming. Namun, dia hanya jiwa yang baru lahir di penghujung hari. Dia terkejut dengan metode Suzimo untuk memulai dan berada di ambang kehancuran. Ketika dia mendengar kata-kata, Desolate Martial, dia ketakutan dan mati. Suzimo melepas tas penyimpanan mereka dan memasukkannya ke dalam jubahnya. Roh esensinya terkunci dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan dharmanya juga tidak nyaman baginya untuk menghancurkan tubuh mereka untuk menghapus bukti. Karena itu,
dia membawa mayat mereka bertiga dan melemparkannya ke hutan terdekat. Saat itu, malam sudah gelap. Di hutan, burung dan binatang berkeliaran dan raungan bisa terdengar di mana-mana. Pembantaian terjadi di setiap sudut hutan. Mayat dari 3 Naschen Souls akan dibagikan dan dimakan oleh binatang iblis tak lama lagi. Setelah melakukan itu, Su Zimo bertepuk tangan dan berbalik untuk pergi, kembali ke kota Beiming. Beiming Sue masih di kamarnya melatih pernapasan dan kedaluarsanya. Sejak awal, dia tidak memperhatikan apapun. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa seseorang telah membantunya menyelesaikan malapetaka hidup dan mati sebelumnya. Su Zimo tersenyum tenang dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Dia tidak berniat memberitahu Beiming Sue tentang ini. Bagi Su Zimo, 3 Naschen Souls sama pentingnya dengan semut dan masalah ini tidak seberapa. Keesokan paginya, Beiming Sue menyiapkan sarapan dan mengirimkannya ke kamar Su Zimo. Dia mengeluarkan 3 tas penyimpanan dari malam sebelumnya dan menyerahkannya kepada Beiming Sue. Bawa mereka, saya tidak membutuhkan mereka. Ini adalah. Beiming Sue menerima 3 tas penyimpanan dan jantungnya berdetak kencang ketika dia mengalihkan pandangannya ke sana. Ini adalah tas penyimpanan Naschen Souls. Dia menyelidiki. Apakah begitu? Su Zimo menjawab. Beiming Sue bertanya lagi, di mana Anda mendapatkannya, Tuan Su? Aku mengambilnya saat aku keluar tadi malam. Su Zimo menjawab dengan santai. Beiming Sue mengerutkan bibirnya dan tidak melanjutkan bertanya. Sebenarnya, ada lambang unik pada 3 tas penyimpanan yang sulit untuk diperhatikan kecuali jika diperhatikan dengan ama. Namun, Beiming Sue berasal dari klan Beiming dan tentu saja sangat akrab dengan lambang seperti itu. Jika dia tidak salah, lambang pada 3 tas penyimpanan berasal dari keluarga bangsawan Nangong. Itu adalah tas penyimpanan 3 jiwa baru lahir dari keluarga bangsawan Nangong. Meskipun Su Zimo mengatakannya dengan tenang, Beiming Sue bisa merasakan sedikit darah dalam nada tenangnya. Beiming Sue cerdas dan tidak bertanya lebih jauh. Dia menempatkan 3 tas penyimpanan ke dalam tas penyimpanannya. Ada segel kesadaran roh di tas penyimpanan Naschen Souls dan ranah kultivasinya tidak cukup tinggi untuk menghapusnya. Dia harus mengolah roh esensinya terlebih dahulu. Kompetisi keluarga aristokrat akan dimulai sedikit lebih dari setahun, kan? Su Zimo bertanya dengan santai. Iya, Beiming Sue mengangguk. Su Zimo mengangkat kepalanya dan menatap Beiming Sue. Apakah kamu ingin balas dendam? Beiming Sue menundukkan kepalanya sedikit. Setelah lama terdiam, dia berkata perlahan, ya. Su Zimo tahu bahwa gadis itu tampak sedikit bermasalah. Keluarga bangsawan Beiming telah lama jatuh. Dibandingkan dengan keluarga bangsawan Dongfang, itu seperti seekor semut yang menghadapi gajah surgawi. Perbedaan status antara Beiming Sue dan Dongfang Zi juga luar biasa. Dongfang Zi tinggi dan perkasa seperti seorang putri. Adapun dia seperti manusia biasa yang berjuang di dunia sekuler. Meskipun dia telah mengolah inti emas ki darah dan kekuatan tempurnya jauh lebih unggul dibandingkan sebelumnya, dia tidak bisa lepas dari nasibnya saat ini. Hidup dan matinya masih ditentukan oleh satu pemikiran tentang keluarga bangsawan Dongfang. Pergi dan berkultivasi. Anda baru saja berkultivasi kerana inti emas ki darah. Jangan lengah. Su Zimo tersenyum. 3 transformasi selanjutnya dari 9 transformasi marsial Dao adalah inti dari Sutra Bela Diri. Jika Anda dapat berkultivasi hingga transformasi akhir, Anda akan dapat menekan semua generasi muda dari 3 keluarga bangsawan dalam kompetisi keluarga bangsawan setahun kemudian. Beiming Sue mengangguk berat. Sebenarnya, dia masih merasa sedikit pahit. Meskipun kekuatan tempurnya menantang surga, dia tidak mampu menyinggung paragon dari 3 keluarga aristokrat. Itu baik untuknya. Paling-paling, dia hanya akan mati. Namun, dia khawatir melibatkan adik laki-lakinya dan klan Beiming. Dia masih memiliki banyak beban dan pengekangan di hatinya. Alasan mengapa dia melepaskan Nangong Yu kemarin juga karena dia waspada. Di dunia petinju, seseorang mungkin menemukan diri mereka terjebak dalam keadaan, tidak mudah baginya untuk membalas dendam seperti yang dia inginkan. Su Zimo secara alami dapat mengetahui kekhawatiran Beiming Sue. Namun, dia tidak banyak bicara. Selama bertahun-tahun, dia bersembunyi di sini dalam pengasingan dan hampir tidak pernah menyerang atau mengungkapkan identitasnya. Dia ingin memberi Beiming Sue cukup waktu dan ruang untuk tumbuh. Begitu identitasnya terungkap, akan ada masalah tanpa akhir. Pada saat itu, dia akan terlalu sibuk untuk mengurus dirinya sendiri dan kemungkinan besar tidak akan punya waktu atau energi untuk memberikan Dao kepada Beiming Sue. Namun, fakta bahwa Su Zimo tidak aktif tidak berarti dia tidak akan bergerak.
Saat ini, dia seperti naga sejati yang sedang beristirahat. Sementara diam dan tidak bergerak, semuanya tenang. Namun, saat naga sejati membuka matanya, itu akan menghancurkan bumi. Kompetisi keluarga aristokrat. Su Zimo menyipitkan matanya dan bergumam. 10 hari kemudian, di kediaman Nangong. Di aula pertemuan, Nangong Yu duduk di tengah dengan ekspresi bingung. Ada beberapa pakaian berlumuran darah di samping kakinya dan sedikit ketakutan bisa dilihat dari kedalaman matanya. Beberapa pria tua duduk di bawah dengan ekspresi muram. Kalau begitu, mereka bertiga sudah mati. Seorang lelaki tua bertanya dengan cemberut. Nangong Yu mengangguk dan menunjuk ke pakaian berlumuran darah di samping kakinya. Tidak ada kesalahan. Ayah mengenakan jubah Taois ini sebelum dia pergi. Petik 2. Seorang lelaki tua memiliki ekspresi bingung. Saya memeriksa hutan. Roh iblis terkuat hanya ada di alam inti emas. Bagaimana mungkin tuan tua dan yang lainnya mati di sana? Petik 2. Mungkinkah ada iblis-iblis kuat yang bersembunyi di dalam yang menyerang dan membunuh tuan tua itu? Orang tua lain bertanya. Mustahil. Nangong Yu menggelengkan kepalanya dan menggertakkan giginya. Bagaimana bisa begitu kebetulan? Ayahku ingin pergi ke kota Beiming dan segera, sesuatu terjadi padanya. Maksudmu ada beberapa ahli di kota Beiming? Seorang lelaki tua mengerutkan kening. Saat ini, yang terkuat di klan Beiming adalah pemimpin klan mereka, Nas Chen Sol. Dia tidak memiliki banyak sisa umur dan kekuatan tempurnya bahkan tidak bisa menandingi milikku. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan tuan tua itu? Itu bukan dia. Nangong Yu menggelengkan kepalanya dan sosok hijau yang sakit-sakitan melintas di benaknya. Jantungnya berdetak kencang saat dia bergumam, mungkinkah itu dia? Bab 1346, Paman Ling. Siapa ini? Segera, seorang lelaki tua bertanya. Nangong Yu menggelengkan kepalanya perlahan. Saya juga tidak tahu. Saya hanya tahu dia memakai satu set jubah hijau dan wajahnya kuning, seolah-olah dia belum sembuh dari penyakit serius. Dia tidak memiliki roh atau kekuatan Dharma dan tidak berbeda dari manusia biasa. Dia bukan anggota klan Beiming. Dia hanya muncul di kota Beiming sekitar setahun yang lalu. Seorang lelaki tua bertanya dengan bingung, tidak ada energi roh, bisakah dia mengembangkan martial Dao? Mustahil. Nangong Yu berkata, tubuh seseorang ditempa dengan martial Dao. Tidak mungkin mereka akan selemah dia. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia mengolah martial Dao, dia harus memadatkan roh esensi setelah membentuk inti. Tidak mungkin baginya untuk tidak memiliki kekuatan Dharma. Siapa yang peduli padanya? Seorang lelaki tua dengan amarah yang membara membubung ke udara dan berteriak, kami akan membawa orang-orang dan menangkap semua orang dari kota Beiming. Bukankah itu akan berakhir setelah kita menginterogasi mereka satu persatu? Petik 2. Jika tidak ada yang menonjol, paling banyak kita akan membunuh semua orang di kota Beiming. Ekspresi Nangong Yu sedikit berubah saat dia berteriak, Paman ketiga, jangan gegabah. Apa yang salah? Pria tua itu mengangkat alisnya dan berteriak, meskipun garis keturunan kami adalah cabang tambahan dari keluarga Nangong, kami bukan orang yang dapat diprovokasi oleh kelompok kota Beiming. Ayahmu sudah mati dan daunnya telah menghilang. Bagaimana Anda bisa tidak membalas dendam atas perseteruan darah yang begitu dalam? Petik 2. Nangong Yu menggelengkan kepalanya. Paman ketiga, tenang dan pikirkan baik-baik. Ayahku adalah yang terkuat dalam pertempuran di kediaman kami. Jika dia sudah mati, kita hanya akan kehilangan nyawa jika kita bertindak gegabah. Ekspresi pria tua itu berubah. Dalam garis keturunan mereka, alam kultivasi tertinggi adalah Nas Chen Souls. Jika orang yang membunuh Nangong Seng masih di kota Beiming, mereka hanya akan mencari kematian jika mereka menuntut. Memikirkan hal itu, lelaki tua itu merasa lega dan ketakutan yang berkepanjangan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan mengabaikan masalah ini begitu saja? Orang tua lain marah. Segalanya akan jauh lebih mudah jika kita bisa mendapatkan ahli dari keturunan langsung untuk membantu, kata lelaki tua lainnya dalam-dalam. Keluarga bangsawan Nangong memiliki banyak garis keturunan kolateral. Setidaknya ada 1000 garis keturunan jaminan seperti Nangong Yu tetapi hanya 1 garis keturunan langsung. Oleh karena itu, meskipun nama keluarga mereka berdua Nangong, perbedaan status antara agunan dan keturunan langsung sangat besar. Misalnya, di antara keturunan agunan dari keluarga bangsawan Nangong, yang terkuat hanya di alam Nas Chen Sol atau Void Reversion. Jika ada klan dari garis keturunan agunan yang dapat berkultivasi ke alam karakteristik Dharma, mereka akan memiliki kesempatan untuk dilantik sebagai keturunan langsung. Adapun keturunan langsung dari 3 keluarga bangsawan,
Mereka memiliki banyak ahli, para dewa Dao karakteristik Dharma, sosok perkasa tubuh bersatu dan bahkan leluhur Mahayana. Jelas bukan kebetulan bahwa tiga keluarga bangsawan dapat digolongkan bersama sekte super dari sekte abadi, Buddha, dan Iblis. Oleh karena itu, kelompok Nangong Yu benar-benar tidak penting dan sederhana di antara 1000 garis keturunan kolateral. Bahkan jika mereka pergi ke keturunan langsung dari klan keluarga dan menceritakan masalah ini, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan ahli dari keturunan langsung untuk tampil. Nangong Yu merenung untuk waktu yang lama. Haruskah kita mengesampingkan masalah ini untuk jangka waktu tertentu? Saya mendengar bahwa Paman Ling akan kembali dari benua tengah lebih dari setahun. Dia akan membawa klan kita ke Villa Simen untuk mengambil bagian dalam kompetisi keluarga aristokrat. Petik 2. Paman Ling. Apa Paman Ling? Seorang lelaki tua bertanya dengan cemberut. Nangong Yu berkata dengan suara yang dalam, dia adalah keturunan langsung dari keluarga bangsawan Nangong kami. Dia dikirim ke benua tengah untuk berkultivasi ketika dia masih muda. Saya mendengar bahwa dia bergabung dengan salah satu dari 4 kelompok yang tidak ortodoks dan bahkan diberi peringkat di peringkat fenomena inti emas. Dia adalah teladan sejati dari keluarga Nangong. Kamu berhubungan dengan orang ini. Mata beberapa lelaki tua itu berbinar. Siapapun yang dapat mengambil bagian dalam kompetisi keluarga aristokrat setidaknya harus berada di ranah Void Reversion. Selama ini, tidak pernah ada Void Reversion di grup mereka. Nangong Yu menggelengkan kepalanya. Tidak ada hubungan. Ayah dan aku hanya bertemu dengannya sekali. Ketika dia kembali, kami akan mengunjunginya secara pribadi dan mencoba keberuntungan kami. Itu bagus juga. Beberapa lelaki tua itu mengangguk. Waktu cepat berlalu. Dalam sekejap mata, kompetisi keluarga aristokrat di wilayah selatan semakin dekat. Beberapa klan dari 3 keluarga bangsawan di wilayah selatan akan mengambil bagian dalam peringkat fenomena inti emas. Namun, di antara 3 keluarga aristokrat, ada juga acara besar yang sebanding dengan peringkat fenomena inti emas, kompetisi keluarga aristokrat yang terjadi setiap 100 tahun sekali. 3 keluarga bangsawan akan mengirim murid dari generasi muda untuk 2 pertarungan besar. Bagian pertama adalah antara penggarap pendirian yayasan. Bagian kedua adalah antara Golden Chorus. Tentu saja, acara utamanya adalah pertarungan antara Golden Chorus. Pada saat itu, Paragon dan inkarnasi monster dari 3 keluarga bangsawan akan muncul untuk memperebutkan peringkat tinggi dalam kompetisi keluarga bangsawan dan mendapatkan ketenaran di wilayah selatan serta mendapatkan hadiah yang luar biasa. Meskipun kompetisinya tidak sebesar peringkat fenomena inti emas, akan ada banyak bentrokan intens antara fenomena yang kuat dan itu sangat menarik. Setiap generasi, akan ada 1 atau 2 inkarnasi monster teratas dan jenius tak tertandingi. Hari ini, 3 sosok mengendarai awan keberuntungan di udara di atas wilayah keluarga bangsawan Nangong. Seorang pria dan 2 wanita berjalan perlahan, mengobrol dan tertawa. Pria itu mengenakan jubah biru dan tampak bermartabat. Dia menunjuk ke gunung dan sungai di kejauhan saat dia berbicara dengan semangat dan semangat. Salah satu wanita mengenakan jubah putih yang berkibar tertiup angin. Dia gesit dan memiliki penampilan yang sangat cantik. Setiap gerakan yang dia lakukan memiliki pengaruh sekte besar dan dia mengerucutkan bibirnya dari waktu ke waktu. Gadis lainnya juga ramping dan anggun, berceloteh penuh semangat saat dia memberi isyarat. Hanyan, lihat ke sana. Pria berjubah biru itu menunjuk ke halaman yang jauh. Itu tempat tinggalku. Masih ada beberapa hari sebelum kompetisi keluarga aristokrat. Kita istirahat dulu di sana. Wah, besar sekali. Gadis yang hidup itu diam-diam terdiam ketika dia melihat halaman yang luas di kejauhan. Halaman itu seperti surga dengan gunung, sungai, dan banyak pelayan, taman roh, dan lingkaran binatang, semuanya ada. Ekspresi keterkejutan melintas di mata wanita berjubah putih bernama Hanyan saat dia berseru, kekuatan 3 keluarga bangsawan di wilayah selatan benar-benar besar dan tak tergoyahkan. Halaman ini saja adalah buktinya. Petik 2. Sebenarnya, di era kuno, ada 4 keluarga bangsawan di wilayah selatan. Namun, keluarga bangsawan kuno menurun dan tidak pernah bangkit lagi. Pria berjubah biru itu berkata dengan santai. Berhenti sejenak, dia berbalik dan tersenyum. Suan-Suan, kamu pasti lelah. Beristirahatlah lebih awal hari ini. Gadis yang lincah itu melirik curiga pada pria berjubah biru itu, mengerucutkan bibirnya seolah dia bisa membaca pikirannya. Mengapa, kamu tidak ingin aku mengganggu waktumu sendiri ya? Pria berjubah biru itu batuk dengan lembut untuk menyembunyikan kecanggungannya setelah diekspos. Wanita berjubah putih itu meludah dengan lembut dan tersipu juga. Pria berjubah biru itu berkata,
Adik perempuan, apa yang kamu bicarakan? Alasan mengapa saya mengundang kalian ke wilayah selatan adalah agar Anda dapat bersantai. Mungkin Anda merasakan kesempatan untuk menerobos ke ranah Void Reversion dan mengejar ranah kultivasi saya. Petik 2. Selanjutnya, saya akan mengambil bagian dalam kompetisi keluarga bangsawan wilayah selatan dengan klan keluarga bangsawan Nangong. Pada saat itu akan sangat menarik. Bagus. Gadis yang bersemangat itu bertepuk tangan dengan penuh semangat. Gadis berjubah putih itu jauh lebih tenang dan hanya tersenyum lembut. Tak lama, mereka bertiga tiba di atas kediaman. Gadis yang bersemangat itu melihat ke bawah dan berkata, apa yang dilakukan segelintir orang itu? Mereka tampaknya berasal dari keluarga Nangong Anda. Petik 2. Bab 1347, kembali. Beberapa pembudidaya berdiri di pintu masuk kediaman, menatap tiga orang berjubah biru dengan hormat dengan sedikit antisipasi di mata mereka. Beberapa dari mereka adalah Nangong Yu dan yang lainnya yang datang dari jauh. Selain Nangong Yu, tiga lelaki tua lainnya adalah Nas Chen Souls dan merupakan pamannya. Salam, Paman Ling. Saya Nangong Yu. Sebelum pria berjubah biru turun, Nangong Yu membungkuk dalam-dalam dan berteriak. Paman Ling. Di awan keberuntungan, gadis yang lincah itu terkikik. Kakak senior Nangong, kamu cukup senior. Pria berjubah biru itu memandang Nangong Yu di bawah dan mengerutkan kening. Dia dapat mengatakan bahwa Nangong Yu berasal dari garis keturunan keluarga bangsawan Nangong. Namun, dia tidak dapat mengingat interaksi apapun dengan orang ini. Apakah kita saling mengenal? Pria berjubah biru berjalan turun dari awan keberuntungan bersama kedua wanita itu dan memandang Nangong Yu yang membungkuk di depannya, bertanya dengan acuh tak acuh. Dia memang berhak untuk bangga. Dia adalah Void Reversion dan Nangong Yu di depannya hanyalah Golden Core. Sebagai keturunan langsung dari keluarga bangsawan Nangong, biasanya, dia bahkan tidak akan repot dengan inti emas dengan garis keturunan kolateral. Tapi sekarang kecantikan ada di sisinya, dia tidak bisa tampil terlalu dingin dan tidak berperasaan, jadi dia bertanya secara simbolis. Nangong Yu tersenyum datar dengan ekspresi malu. Bertahun-tahun yang lalu, aku bertemu denganmu sekali. Kamu pasti sudah melupakannya. Memang, aku tidak ingat. Pria berjubah biru itu mengangguk. Gadis ceria di sampingnya tertawa terbahak-bahak. Wanita berjubah putih itu memelototinya. Setelah itu, seolah-olah dia menyadari bahwa itu tidak sopan, gadis yang hidup itu menahan senyumnya dan terus mendengarkan. Nangong Yu tertawa terbahak-bahak. Beberapa lelaki tua Nas Chen Sol juga berhati-hati dan tersenyum canggung di samping. Apakah ada sesuatu? Pria berjubah biru itu bertanya. Ya, Nangong Yu berkata dengan tergesa-gesa, ayahku mungkin telah dilukai oleh seseorang dari kota Beiming. Saya bertanya-tanya apakah Anda bisa menuntut keadilan untuk saya dan membalas dendam untuk ini, Paman Ling. Mungkin. Pria berjubah biru itu mengerutkan kening. Tentu saja, Nangong Yu mengubah kata-katanya dengan tergesa-gesa. Pasti seseorang dari kota Beiming. Pria berjubah biru itu tidak tertarik. Tidak ada lagi klan yang tersisa di klan Beiming. Mengapa mereka mencoba membunuh ayahmu dengan risiko klan mereka dimusnahkan? Ini, Nangong Yu ragu-ragu sejenak dan tertegun. Pria berjubah biru itu melanjutkan, selain itu, tiga keluarga bangsawan telah menekan klan Beiming selama ini. Saya ingat bahwa klan Beiming tidak lagi memiliki banyak ahli. Bagaimana mereka bisa membunuh ayahmu seperti ini? Orang yang membunuh ayahku seharusnya orang luar. Nangong Yu berkata dengan tergesa-gesa, dia sangat misterius dan aku tidak bisa membedakan ranah kultivasinya. Dia mengenakan satu set jubah hijau sepanjang waktu dan sepertinya dia sakit parah, seperti sarjana yang putus asa. Petik 2. Ketika dia mendengar kata-kata, jubah hijau, wanita berjubah putih itu sedikit tercengang. Dia menundukkan kepalanya sedikit dengan ekspresi redup seolah-olah dia mengingat sesuatu. Hanya, ada apa? Pria berjubah biru memperhatikan kelainan wanita berjubah putih dan bertanya dengan transmisi suara. Tidak banyak. Wanita berjubah putih itu menggelengkan kepalanya dengan lembut. Ketika dia menyebutkan jubah hijau, saya memikirkan Paman Tuan. Dia juga suka memakai jubah hijau. Sayangnya. Dia menghela nafas. Jangan sedih. Pria berjubah biru itu mengirim transmisi suara dengan kesadaran rohnya dan berkata dengan lembut, langit akan memberkati Paman Tuan. Dia mungkin tidak mati setelah diasingkan ke dalam kehampaan. Petik 2. Menjelang akhir, bahkan dia sendiri tidak bisa mempercayainya karena nada suaranya melemah. Nangong Yu melanjutkan, Paman Ling, tolong bantu aku membalas dendam. Saya pasti akan mengingat bantuan ini dan membalasnya dengan hidup saya. Sebenarnya,
Meminta bantuan dari Paman Ling ini untuk membalas dendam hanyalah salah satu motif Nangong Yu. Lebih penting lagi, dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan orang ini dan meningkatkan peluangnya untuk berintegrasi ke dalam garis keturunan langsung di masa depan. Gadis yang hidup di samping tidak bisa tidak berkata, jika aku jadi kamu, aku pasti akan membalas dendam secara pribadi jika seseorang membunuh ayahku. Jika kultivasi saya sekarang tidak cukup, saya akan bekerja lebih keras. Cepat atau lambat, saya akan membalas dendam untuk ayah saya secara pribadi. Nangong Yu tersenyum malu dengan wajah memerah dan merasa frustrasi. Namun, dia tidak tahu identitas gadis itu dan tidak berani membantah dengan gegabah. Pria berjubah biru itu mengangkat bahunya juga dan melambaikan tangannya. Seperti yang dia katakan, jika kamu ingin membalas dendam, lakukan sendiri. Jangan datang mencariku. Saya tidak tertarik. Dengan itu, dia memimpin dua wanita di sampingnya menuju kediaman. Dia benar-benar tidak tertarik. Jika dia menghibur setiap klan silsilah agunan yang mencari bantuannya, dia mungkin akan lelah sampai mati dan tidak akan bisa beristirahat setiap hari. Lebih jauh lagi, dia ditemani oleh seorang wanita cantik, bagaimana dia bisa repot-repot memikirkan hal-hal seperti itu. Selain itu, kompetisi keluarga aristokrat akan diadakan dalam beberapa hari. Dia harus membawa klannya dari keluarga bangsawan Nangong untuk berpartisipasi dan tidak ingin membuang waktu untuk hal-hal sepele seperti itu. Nangong Yu cemas. Tepat ketika pria berjubah biru hendak memasuki kediaman dan kesempatannya akan berlalu dalam sekejap, dia mendapat inspirasi dan berkata, Paman Ling, alasan mengapa ayahku meninggal sangat mungkin karena dia menemukan rahasia keluarga bangsawan Beiming. Pria berjubah biru itu berhenti dan mengerutkan kening. Berita ini agak menarik. Rahasia. Rahasia apa? Mata gadis yang hidup itu menyala dengan api gosip saat dia bertanya dengan tergesa-gesa. Pria berjubah biru itu mengirim transmisi suara secara diam-diam. Legenda mengatakan bahwa klan Beiming kuno menjaga sebuah rahasia besar. Namun, tidak ada yang menemukannya selama ini. Petik 2. Jika tidak ada yang menemukannya setelah bertahun-tahun, itu mungkin palsu. Gadis yang lincah itu sedikit kecewa dan cemberut bibirnya. Saya tidak yakin. Namun, sepanjang sejarah, sebagian besar pembudidaya dari 3 keluarga bangsawan telah bersedia untuk percaya pada legenda itu, kata pria berjubah biru itu. Ketika Nangong Yu melihat pria berjubah biru itu berhenti dalam diam, dia menyadari bahwa dia telah memukul paku di kepalanya. Dia menguatkan dirinya dan melanjutkan, ayahku pasti telah menemukan rahasia ini. Mereka pasti membunuhnya untuk membungkamnya. Tentu saja, itu omong kosong Nangong Yu. Namun, logikanya masuk akal. Selanjutnya, itu melibatkan rahasia klan Beiming. Karena itu, pria berjubah biru itu tertarik. Haruskah kita pergi melihatnya? Gadis yang hidup itu menghasut secara diam-diam. Dia tidak peduli tentang balas dendam. Dia hanya ingin tahu tentang rahasia itu dan tidak bisa menahan rasa penasarannya. Hanya, bagaimana menurutmu? Pria berjubah biru itu berbalik dan menatap wanita berjubah putih di sampingnya, bertanya dengan lembut. Aku baik-baik saja dengan apapun. Wanita berjubah putih itu tersenyum lembut. Kamu adalah tuan rumah di sini. Terserah kamu. Saya hanya akan duduk dan menonton pertunjukan. Petik 2. Kalau begitu, mari kita lihat. Pria berjubah biru itu memutuskan. Bagaimanapun, masih ada beberapa hari sebelum kompetisi keluarga aristokrat. Ayo pergi ke kota Beiming dulu untuk melihat rahasia apa yang ada. Nangong Yu sangat senang. Orang-orang tua di belakangnya juga berseri-seri. Tidak peduli apa, mereka sudah lebih dekat dengan Paman Ling. Touch, mari kita lihat bagaimana kamu tetap sombong sekarang. Nangong Yu melihat ke arah kota Beiming dan menggertakkan giginya sedikit, mencibir, Beiming Sue, tunggu saja. Saya kembali. Bab 1348, Murid Pertama. Kota Beiming. Kakak, jangan khawatir. Saya masih berada di Golden Core tahap awal tetapi saya telah membangunkan fenomena Golden Core saya. Saya pasti akan mengejutkan semua orang di kompetisi keluarga aristokrat ini. Petik 2. Beiming Ao berkata dengan percaya diri. Budidaya itu tidak mudah. 2 tahun lalu, Beiming Ao sudah berada di Golden Core tahap awal dan bahkan telah memadatkan fenomena Golden Core. Namun, dia masih tidak bisa menerobos dalam waktu 2 tahun. Beiming Sue tersenyum lembut dan membantu Beiming Ao merapikan kerahnya sebelum mengingatkan, adik laki-laki, jangan meremehkan musuh selama kompetisi keluarga aristokrat. Anda harus sangat berhati-hati dan memprioritaskan keselamatan Anda. Dalam 3 tahun, Beiming Ao telah tumbuh menjadi pemuda berusia 15 tahun dan hampir setinggi Beiming Sue.
Bei Ming-sue sudah berusia 18 tahun dan tumbuh semakin elegan. Kakak, jangan khawatir. Bei Ming-ao mengangkat tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, mengingat kekuatan tempurku, aku bisa lolos tanpa cedera bahkan jika aku tidak bisa mengalahkan pihak lain. Berhenti sejenak, kilatan kejam melintas di matanya saat dia melanjutkan, kakak, jangan khawatir. Aku pasti akan mencari Dong Fangxi dan membalas dendam untukmu. Tidak perlu. Bei Ming-sue menggelengkan kepalanya. Aku akan menangani masalah ini sendiri. Bei Ming-ao tercengang. Dia tidak mengerti bagaimana saudara perempuannya yang sudah lumpuh dengan inti emas yang hancur dapat menangani masalah ini sendiri. Dalam 3 tahun terakhir, dia menghabiskan hampir seluruh waktunya di aula utama klan, berkultivasi dengan banyak rekannya di kota dan belum kembali. Secara alami, ada banyak perubahan pada tubuhnya setelah 3 tahun. Hal yang paling aneh adalah bahwa Bei Ming-ao samar-samar bisa merasakan bahwa adiknya tampaknya telah berubah juga dengan cara yang tak terlukiskan. Kakak, kompetisi keluarga aristokrat dalam 3 hari. Saya harus melakukan perjalanan ke aula leluhur karena pemimpin klan lama memiliki sesuatu untuk diingatkan kepada kita. Petik 2. Bei Ming-ao berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Lanjutkan. Bei Ming-sue sedikit mengangguk dan tersenyum. Bei Ming-ao berbalik untuk pergi. Setelah pergi, dia bahkan melirik Su Zimo yang tidak jauh dan mendengus dingin. Selama 3 tahun terakhir, Su Zimo tidak pergi. Sikap Bei Ming-ao terhadapnya juga sedikit berubah. Paling tidak, dia tidak bermusuhan seperti awalnya. Su, bukankah lukamu sudah lebih baik? Bei Ming-sue datang ke hadapan Su Zimo dan bertanya dengan prihatin. Selama bertahun-tahun, kultivasinya tumbuh dan dia menjadi lebih energi dengan ki darah yang bersemangat. Namun, Su Zimo tampak sama sepanjang waktu. Wajahnya layu dan kuning tanpa ada perbaikan. Bei Ming-sue juga khawatir. Su Zimo tersenyum tak berdaya. Kekuatan kutukan pemutus kehidupan sangat sulit untuk dihadapi dan dia tidak dapat menghapusnya selama 3 tahun terakhir. Memang ada alasan mengapa ras penyihir berada di antara 9 ras primordial. Ada banyak item roh di dunia. Apakah ada harta yang bisa menyembuhkanmu? Bei Ming-sue bertanya lagi. Aku mungkin membutuhkan mata air surgawi primordial, jawab Su Zimo santai. Musim semi surgawi primordial. Bei Ming-sue memasang ekspresi bingung, dia belum pernah mendengar istilah itu sebelumnya. Su Zimo tersenyum. Dia hanya menyebutkannya dengan santai dan tentu saja tidak berharap untuk mendapatkan berita apapun dari Bei Ming-sue. Sesaat kemudian, dia menundukkan kepalanya sedikit dan berbisik, Tuan Su, maaf mengecewakanmu. Saya masih belum berkultivasi ke transformasi akhir. Petik 2. Su Zimo tersenyum dan tatapannya melembut. Kamu sudah melakukannya dengan baik dalam kultivasimu. Su Zimo mengangguk. Bei Ming-sue tercengang dan terkejut. Selama 3 tahun terakhir, Su Zimo sangat ketat padanya dan tidak pernah memujinya seperti itu. Su Zimo berkata, saya memang tidak salah tentang Anda yang mampu berkultivasi ke transformasi ke-8 dari Martial Dao dalam 3 tahun. Sangat sulit untuk berkultivasi hingga transformasi terakhir dari Martial Dao. Anda mungkin membutuhkan beberapa peluang atau tekanan. Itu bukan salahmu. Saat ini, Bei Ming-sue telah berkultivasi ke transformasi ke-8 dari Martial Dao, Indestructible Diamond. Su Zimo berkata, bahkan tanpa mengolah transformasi terakhir dari Martial Dao, kekuatan tempurmu saat ini sudah cukup. Bei Ming-sue mengepalkan tinjunya dan menatap tangannya. Sampai titik kultivasinya ini, dia belum bertarung melawan paragon sejati dari ranah inti emas. Karena itu, dia tidak tahu tingkat kekuatan tempurnya yang bisa mencapai. Tidak ada fenomena inti emas ketika seseorang mengolah Martial Dao. Bisakah dia benar-benar melawan banyak fenomena kuno dengan tubuh fisiknya saja? Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Su Zimo dengan ekspresi yang bertentangan. Setelah 3 tahun berinteraksi, tidak peduli seberapa bodohnya dia bisa menebak bahwa Su Zimo memiliki latar belakang yang luar biasa, dia pasti seorang kultivator. Kalau tidak, bagaimana mungkin manusia biasa memiliki pemahaman yang mendalam tentang Martial Dao? Selanjutnya, Bei Ming-sue sangat cerdas. Samar-samar dia menduga bahwa identitas Tuan Su mungkin istimewa dan tidak nyaman untuk mengeksposnya. Itulah alasan mengapa dia tidak menekannya selama 3 tahun terakhir. Namun, dia memutuskan untuk melakukan sesuatu hari ini. Su, aku terlahir kembali 3 tahun lalu karena bimbinganmu. Tatapan Bei Ming-sue tegas saat dia berlutut perlahan dan mengangkat kepalanya. Saya bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Jika Anda tidak keberatan,
saya bersedia mengakui Anda sebagai tuan saya dan tidak pernah meninggalkan atau mengkhianati Anda seumur hidup. Jika aku melanggar sumpah ini, langit dan seluruh umat manusia akan. Su Zimo menggelengkan kepalanya dengan lembut dan mengulurkan telapak tangannya, menekannya ke dahi Bei Ming Sue untuk melanggar sumpahnya. Sebenarnya, aku memang berniat menerimamu sebagai murid ketika aku memberimu martial Dao. Su Zimo menjawab, namun, identitas saya istimewa. Sebagai muridku, kamu harus menanggung bahaya dan bencana yang tak terbayangkan. Itulah alasan mengapa saya tidak menyebutkan masalah ini selama 3 tahun terakhir. Bei Ming Sue tidak kenal takut. Saya tidak takut. Aku bahkan khawatir statusku sebagai anggota klan Bei Ming mungkin akan melibatkanmu. Melibatkan saya. Su Zimo tidak bisa menahan tawa. Sebagai klan keluarga bangsawan Bei Ming, hasil terburuk yang mungkin terjadi adalah menghadapi 3 keluarga bangsawan. Namun, musuh macam apa yang dia hadapi? Su Zimo berkata, bagaimana dengan ini? Aku akan memberitahumu identitasku. Apakah Anda ingin mengakui saya sebagai tuan Anda atau tidak, itu terserah Anda. Petik 2. Tuan, tidak peduli siapa Anda, saya tidak akan menyesalinya. Bei Ming Sue tidak mengatakan apa-apa lagi dan bersujud kepada Su Zimo. Baik, ketika Su Zimo melihat ketegasan Bei Ming Sue, dia tidak menolaknya lebih jauh. Dia membantunya berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, karena kamu telah menerimaku sebagai tuanmu, kamu sekarang adalah murid pertamaku. Saya secara alami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatan Anda. Jika Bei Ming Sue tidak menjadi murid Su Zimo, dia akan pergi hari ini. Dia menemaninya di sini selama 3 tahun dan memberikan dao padanya. Meskipun tidak ada hubungan guru-murid, itu bisa dianggap sebagai penyelesaian karma. Tapi sekarang setelah dia menerima Bei Ming Sue sebagai muridnya, dia tidak bisa pergi begitu saja. Paling tidak, dia harus menemaninya ke kompetisi keluarga aristokrat. Saat itu, ekspresi Su Zimo berubah. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, dia mengerutkan kening dan melihat ke cakrawala yang jauh. Seseorang ada di sini. Selanjutnya, mereka bermusuhan. Su Zimo menduga kemungkinan besar itu adalah seseorang dari keluarga bangsawan Nangong. Bagaimanapun, 3 jiwa baru lahir dari keluarga bangsawan Nangong telah mati begitu lama. Tidak ada cara untuk menyembunyikannya dan keluarga bangsawan Nangong akan datang mengetuk cepat atau lambat. Ekspresi Su Zimo berubah dingin saat dia berkata dengan acuh tak acuh, Bei Ming, berdiri di belakangku. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang saya mampu. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Su Zimo membawa kursi dan duduk di halaman dengan berani dengan ekspresi tenang, menunggu keluarga bangsawan Nangong datang mengetuk. Bei Ming Sue berdiri di belakang Su Zimo. Untuk beberapa alasan, dia merasa sedikit bersemangat. Bab 1349, aku akan membiarkanmu mati dengan damai hari ini. Langit di atas kota Bei Ming. Nangong Yu dan 3 orang tua Naschen Sol terbang di atas kapal roh raksasa dengan niat membunuh. Kekuatan Dharma bergemuruh di sekitar 3 Naschen Souls dengan kekuatan yang merajalela. Saat mereka tiba di kota Bei Ming, serangkaian seruan terdengar. Selama bertahun-tahun, klan Bei Ming telah menurun. Sebagian besar orang dari 3 keluarga bangsawan yang datang ke kota untuk pamer adalah junior, penggarap pendirian yayasan dan inti emas, jiwa yang baru lahir jarang muncul. Tapi sekarang setelah 3 jiwa baru lahir telah tiba, tekanan pada para pembudidaya kota Bei Ming meningkat pesat. 3 jiwa baru lahir pada saat yang sama. Mereka pasti bermusuhan. 3 Naschen Souls itu terlihat membunuh. Aku bertanya-tanya mengapa mereka ada di sini. Darah mungkin akan tumpah hari ini. Saya ingin tahu keluarga mana yang tidak beruntung. Petik 2. Mereka tampaknya menuju halaman Bei Ming Sue. Petik 2. Beberapa klan Bei Ming berdiskusi dengan lembut. Saat itu, banyak pembudidaya yang berkultivasi di aula utama klan merasakan keributan di luar dan keluar. Bei Ming Ao berdiri di antara kerumunan dan melihat ke kejauhan. Ekspresinya berubah drastis. Saudari, seru Bei Ming Ao. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa kapal roh raksasa di udara berhenti di atas rumah mereka dan 4 orang berjalan turun, Nangong Yu adalah salah satunya. 3 lainnya adalah Naschen Souls. Bei Ming Ao menerobos kerumunan dan menyerbu. Namun, dia baru saja berlari beberapa langkah ketika lengannya dicengkeram oleh telapak tangan yang layu. Jangan pergi. Seorang lelaki tua kurus di belakang Bei Ming Ao berteriak. Pemimpin klan, jangan menahanku. Nangong Yu dan yang lainnya bermusuhan. Aku harus pergi melihatnya. Bei Ming Ao cemas dan berteriak. Tidak ada gunanya kamu pergi. Pemimpin klan Bei Ming menggelengkan kepalanya. Kekuatan tempurmu mungkin bisa menandingi Nangong Yu,
tapi dia memiliki 3 Naschen Souls bersamanya. Naschen Souls dapat memanipulasi kekuatan Dharma dan membunuhmu dengan satu pikiran. Tapi, itu adikku. Beiming Ao terus berjuang. Namun, pemimpin klan Beiming adalah Naschen Soul. Dia menggunakan kekuatan Dharmanya sebagai benang untuk menahan Beiming Ao dengan erat dan tidak membiarkannya lewat. Nak, masalah ini tidak sederhana. Pemimpin klan Beiming melihat ke kejauhan dan berbisik, lihat ke sana, ada 3 ahli lain yang berjalan mendekat. Jika saya tidak salah, pria dari keluarga bangsawan Nangong di tengah harus berada di ranah Void Reversion. Set, para pembudidaya muda di sekitarnya tersentak dan ekspresi mereka berubah. Ranah Void Reversion benar-benar di luar jangkauan mereka. Dapat dikatakan bahwa Void Reversion dapat memusnahkan kota Beiming dengan satu pikiran, tanpa meninggalkan siapapun yang hidup. Sudah berapa lama sejak Void Reversion ada di kota? Apa yang terjadi untuk mengkhawatirkan pembalikan kekosongan dari keluarga bangsawan Nangong? Beiming Sue kemungkinan besar akan hancur. Saya harap kita tidak akan terlibat. Beberapa klan Beiming berbisik dengan ekspresi waspada. Tubuh Beiming Ao sedikit gemetar dan matanya merah. Klan Beiming menghela nafas secara internal. Nak, mari kita tunggu dan lihat. Jika Void Reversion ini ingin menyakiti Beiming Sue, tidak ada gunanya bahkan jika Anda terburu-buru. Anda bahkan mungkin mati di sana. Petik 2. Jika ahli Void Reversion ini tidak berniat melukai Beiming Sue, itu sama bahkan jika kamu tidak pergi. Meskipun begitu, itu adalah siksaan dan rasa sakit yang luar biasa bagi Beiming Ao karena harus melihat adiknya menghadapi Nangong Yu, Naschen Souls dan bahkan Void Reversion sendirian. Mata Beiming Ao memerah dan napasnya menjadi berat. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, jika sesuatu terjadi pada saudara perempuanku, aku pasti akan membuat mereka membayar dengan nyawa mereka. Pada saat itu, Nangong Yu dan 3 Naschen Souls telah turun dan mendarat di halaman Beiming Sue. Karena tembok tinggi, Beiming Ao dan yang lainnya secara alami tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Namun, semakin banyak yang terjadi, semakin Beiming Ao merasa tersiksa. Aku harap Beiming Sue akan diberkati oleh surga. Pemimpin klan Beiming menghela nafas. Sebenarnya, dia tahu bahwa itu pasti bukan masalah kecil jika bahkan Void Reversion khawatir, Beiming Sue kemungkinan besar akan hancur. Di luar kota Beiming. Pria berjubah biru dan 2 lainnya tidak terburu-buru memasuki kota Beiming. Sebaliknya, mereka berdiri di atas awan dan menatap kota kecil itu. Ini kota Beiming. Wanita berjubah putih itu meratap, tidak kusangka bahkan keluarga bangsawan yang sebanding dengan kalian di era kuno akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Betul sekali. Di kota kecil seperti itu, yang terkuat adalah Naschen Souls. Rahasia apa yang bisa ada? Gadis yang hidup itu menggelengkan kepalanya. Awalnya, dia sangat menantikannya. Tapi sekarang, kota kecil ini tampak biasa saja. Para pembudidaya di kota diganggu oleh 3 keluarga bangsawan sepanjang tahun. Tidak ada kekuatan dan itu tak bernyawa. Hanyan, Suan-Suan, mari kita pergi juga dan melihat apa latar belakang orang luar itu. Pria berjubah biru itu menunjuk ke arah Nangong Yu dan yang lainnya tidak jauh. Iya, wanita berjubah putih itu mengangguk. Mereka bertiga mengendarai awan keberuntungan dan melayang menuju halaman Beiming Sue dalam sekejap. Sebelum mereka tiba, mereka bertiga melihat ke bawah. Halamannya tidak besar dan tidak memiliki banyak dekorasi. Seorang pria berjubah hijau duduk di tengah dengan ekspresi acuh tak acuh sementara seorang gadis ramping berdiri di belakangnya. Gadis itu sangat cantik. Gadis yang hidup itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Saat dia mengatakan itu, gadis yang lincah itu merasakan kakinya menyerah dan dia hampir jatuh dari awan keberuntungan. Kakak senior Nangong, apa yang kamu lakukan? Anda bahkan tidak bisa mengendalikan awan keberuntungan saat melihat keindahan. Kakak senior Hanyan, kamu harus mengendalikannya dengan benar. Gadis yang hidup itu menggerutu. Namun, tidak ada yang menjawab. Udara seolah membeku dan suasana menjadi aneh. Dia berbalik dan melihat pria berjubah biru dan wanita berbaju putih melihat ke bawah dengan kaget dan tidak percaya. Bibir pria berjubah biru itu bergetar saat dia tergagap. Apa? Gadis yang hidup mengikuti pandangan mereka dan melihat ke halaman. Ketika dia melihat pria berjubah hijau itu, dia melompat dari awan keberuntungannya dengan ketakutan. Di halaman, sesampainya di depan Su Zimo, Nangong Yu mengalihkan pandangannya ke Su Zimo dan Beiming Sue dan mencibir, tidak heran kamu begitu berani, *T. Jadi, Anda telah menemukan seorang penolong. Bagaimana saya harus memanggil Anda, rekan Daois?
Namong Yu bertanya dengan eksentrik. Suzimo menjawab dengan tenang, nama saya Suzimo. Oh, aku belum pernah mendengar tentangmu sebelumnya. Namong Yu mengangkat bahu dengan ekspresi menghina. Tiga lelaki tua Nas Chen Sol mengangkat kepala mereka dalam tawa juga. Setahun yang lalu, ayahku dan dua pelayan tua meninggal di luar kota Beiming. Apakah Anda tahu tentang ini? Namong Yu memelototi Suzimo dan bertanya perlahan. Aku membunuh mereka, Suzimo berkata dengan acuh tak acuh. Jantung Beiming Sue berdetak kencang. 3 tas penyimpanan yang diberikan kepadanya oleh tuannya setahun yang lalu memang dari keluarga bangsawan Nangong. Kamu memiliki keinginan kematian. Awalnya, Namong Yu ingin menguji air. Namun, dia tidak menyangka Suzimo mengakuinya tanpa menyembunyikan apapun. Buat jalan. Saat itu, teriakan lembut terdengar dari belakang Namong Yu. Pria berjubah biru dan dua lainnya sudah turun dan berjalan dengan cepat. Namong Yu memandang Suzimo seolah-olah dia sedang melihat orang mati dan berkata dengan mengancam, Suzimo, Paman Ling adalah pengembalian Void yang saya undang. Aku akan membiarkanmu mati dengan tenang hari ini. Bab 1350, Grand, Paman Tuan. Pembalikan batal. Awalnya, Beiming Sue sangat percaya pada Suzimo. Namun, jantungnya berdetak kencang ketika dia mendengar bahwa penyusup itu adalah Void Reversion. Seketika, dia menjadi gugup dan menatap pria berjubah biru itu lekat-lekat. Void Reversion praktis di luar jangkauannya dan merupakan eksistensi yang harus dia hormati. Paman Ling ini memiliki pengaruh yang luar biasa, dia jelas merupakan keturunan langsung dari keluarga bangsawan Nangong. Menurut pendapat Beiming Sue, tidak peduli seberapa kuat Suzimo, dia mungkin bukan tandingan Void Reversion. Bahkan, dia siap untuk menghadapi segalanya. Saat dia berpikir, pria berjubah biru dan kedua wanita itu telah tiba di hadapannya dengan ekspresi bersemangat. Tiba-tiba, pria berjubah biru itu berhenti dan berbalik untuk melihat Namong Yu di sampingnya, bertanya perlahan, siapa yang kamu katakan ingin kamu bunuh? Dia, Namong Yu menunjuk Suzimo dengan ekspresi arogan. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Pria berjubah biru itu berayun mundur dan berteriak, menamparkan pipi Namong Yu dengan keras. Piak, kekuatan tamparan itu begitu besar sehingga Namong Yu terlempar dari tempat itu. Dia berguling puluhan kaki jauhnya dan setengah dari pipinya bengkak dengan tulang-tulangnya hancur. Perubahan itu sangat mendadak. Bahkan Beiming Sue yang tegang pun terkejut, apalagi Namong Yu yang lengah. Reaksi pertamanya adalah bahwa pihak lain telah memukul orang yang salah. Namun, pemandangan yang lebih mengejutkan terjadi. Pria berjubah biru itu membungkuk dalam-dalam kepada Suzimo dan menyapa dengan hormat, salam, Paman Tuan. 3 lelaki tua Nas Chen Sol tercengang dan rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Grand, Paman Tuan. Beiming Sue berkedip dan pikirannya kacau balau. Dia memiliki kepribadian yang tenang dan dapat mempertahankan ketenangannya bahkan jika hidupnya tergantung pada seutas benang. Namun, dia kehilangan ketenangannya saat ini. Mungkinkah Paman Ling ini tidak hanya memukul orang yang salah, tetapi juga mengenali orang yang salah? Oh, Namong Ling, itu kamu. Suzimo melirik pria berjubah biru dan berkata dengan acuh tak acuh. Pria berjubah biru itu adalah murid Dao Lord Scarlet Star yang berada di bawah Extreme Fire. Kembali ketika Suzimo membawa api ekstrim kembali ke 100 sekte penyempurnaan, dia menemukan kelompok 3 Namong Ling yang dikelilingi oleh Hellfire Hall. Saat itu, Suzimo sudah merasakan kebanggaan pada tulang Namong Ling, seolah-olah dia berasal dari latar belakang yang luar biasa. Untuk berpikir bahwa dia berasal dari 3 keluarga bangsawan. Di belakang Namong Ling adalah Liu Hanyan dan Rusuan dari masa lalu. Mengingat senioritas garis keturunan Extreme Fire, Namong Ling dan 2 lainnya memang harus memanggil Suzimo sebagai Grand Dunchle Master. Salam, Paman Tuan. Jubah putih Liu Hanyan berkibar saat dia berjalan ke depan juga. Dia menekan kegembiraan di matanya dan membungkuk dalam-dalam. Rusuan bahkan kurang peduli. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan berkata dengan terkejut, Grand Dunchle Master, sangat bagus bahwa kamu masih hidup. Kami pikir sesuatu telah terjadi padamu dan kami sedih untuk waktu yang lama. Dia jujur dan lugas, mengatakan apapun yang dia pikirkan. Namong Yu baru saja berjuang untuk bangkit dari tanah dan terpana ketika melihat itu. Paman Ling memanggil pria ini sebagai Grand Dunchle Master. Apa senioritas pria ini? Mungkinkah Suzimo juga seseorang dari keluarga bangsawan Nangong? Kepala Namong Yu awalnya sakit setelah ditampar. Sekarang dia bingung, seluruh kepalanya terasa seperti akan meledak. 3 lelaki tua Nas Chen Sol yang mengikutinya memiliki ekspresi jelek.
Mereka tidak terlalu memikirkannya. Yang mereka tahu hanyalah bahwa jika Suzimo adalah Granduncle Master Nangongling, mereka akan menabrak papan baja. Bei Mingsue bingung. Dia tahu bahwa Nangongling dan dua lainnya tidak menyapa Suzimo secara seremonial seperti yang mereka lakukan terhadap para tetua. Sebaliknya, mereka memiliki respek dan perhatian yang tulus. Metode guru benar-benar menakjubkan. Mereka benar-benar tak terduga dan tak terduga. Bei Mingsue meratap dalam hati. Granduncle Master, mengapa kamu ada di sini di wilayah selatan? Nangongling bertanya dengan hormat, kamu seharusnya memberitahuku sebelumnya bahwa kamu akan datang ke wilayah selatan. Aku akan menjemputmu secara pribadi. Dia benar-benar tunduk sepenuhnya pada Suzimo. Kembali di benua tengah, Suzimo menyelamatkan hidup mereka. Liu Hanyan melihat ekspresi Suzimo dan bertanya dengan lembut dengan ekspresi khawatir, Granduncle Master, apakah Anda terluka? Kamu tidak terlihat baik. Saya tidak dapat mengaktifkan roh esensi saya karena luka yang diderita di lembah surga dan bumi. Saat ini, saya juga tidak bisa menggunakan kekuatan Dharma. Suzimo menjawab dengan santai tanpa menyembunyikan apapun. Jantung Bei Mingsue berdetak kencang saat sebuah pikiran melintas di benaknya. Kata-kata Suzimo sebelumnya tampaknya telah mengungkapkan informasi yang sangat penting. Namun, pikiran itu menghilang dalam sekejap dan dia tidak bisa mengetahuinya. Granduncle Master, bagaimana kami mengatasi lukamu? Obat mujarab apa yang Anda butuhkan? Katakan padaku. Saya akan bertanya kepada keluarga saya dan pasti memikirkan cara untuk mendapatkannya. Kata Nangongling. Suzimo menggelengkan kepalanya. Tidak banyak yang bisa saya lakukan. 3 keluarga aristokrat pasti tidak memiliki mata air surgawi primordial. Kalau tidak, berita itu akan lama menyebar di dunia kultivasi. Granduncle Master, apa yang kamu lakukan di kota Beiming? Ini adalah... Tatapan Nangongling mendarat di Bei Mingsue saat dia bertanya dengan hati-hati. Ini adalah murid tertua saya, Bei Mingsue. Suzimo berkata dengan acuh tak acuh. Ah, Nangongling sedikit tercengang. Namun, dia bereaksi dengan cepat dan membungkuk pada Bei Mingsue dengan tergesa-gesa. Salam, Bibi Tuan. Perubahan sebelumnya benar-benar terlalu cepat dan Bei Mingsue belum mencernanya sepenuhnya. Sekarang keturunan langsung dari keluarga bangsawan Nangong yang juga Void Reversion membungkuk dan menyapanya, dia terkejut. Dia berbalik sedikit dan melambaikan tangannya. Senior, tidak perlu untuk itu. Salam, Bibi Tuan. Saat itu, Liu Hanyan membungkuk pada Bei Mingsue juga. Rusuan berteriak sambil tersenyum juga. Baik itu Liu Hanyan, Rusuan atau Nangongling, status dan alam kultivasi mereka jauh di atas Bei Mingsue. Sekarang mereka bertiga membungkuk padanya pada saat yang sama, dia benar-benar merasa tidak nyaman. Tidak apa-apa, Suzimo melirik ke samping dan mengangguk ke arah Bei Mingsue. Kamu adalah murid tertuaku jadi kamu secara alami lebih senior dari mereka. Tidak perlu merasa terbebani. Terima saja. Bei Mingsue hanya beradaptasi secara bertahap setelah mendengar penghiburan Suzimo. Tidak perlu berdiri di atas kesopanan, semuanya. Bangkit. Terima kasih, Bibi Tuan. Nangongling dan yang lainnya membungkuk sebelum berdiri. Dalam 100 sekte penyempurnaan, etiket dan senioritas sangat penting. Saat itu, Nangongling mengeluarkan baju besi bagian dalam perak berkilauan dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Bei Mingsue. Bibi Tuan, ini adalah pelindung batin pertahanan yang saya sempurnakan secara pribadi. Itu adalah senjata roh tingkat sempurna. Mohon diterima. Hadiah ini terlalu berharga. Bei Mingsue tersipu dan menolak dengan tergesa-gesa. Senjata roh yang sempurna sangat langka di dunia kultivasi. Bahkan pembudidaya dari 3 keluarga bangsawan tidak memiliki banyak orang yang dapat memiliki senjata roh tingkat sempurna, apalagi dia. Di samping, Nangong Yu merasa iri ketika melihat itu. Dia telah berada di ranah inti emas begitu lama tetapi hanya memiliki senjata roh kelas tertinggi. Namun, itu dipatahkan oleh Bei Mingsue. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan senjata roh yang sempurna.